Ustaz izin bertanya, apakah boleh jika walinya sedang safar dan tetap ingin jadi wali dengan mensiasati pakai Zoom meeting? Nah, ini zamannya digital online. Ketika sedang ada kita. Oh, Ustaz Naim. Ya, jadi kalau kemudian dia sedang safar atau misalkan ya ada di luar negeri atau pokoknya sudah sampai pada batas Masafatul Qasri 81 kilometeran. Kalau di Malang terus si ayahnya ada di Madura begitu. Kemudian dia tetap ingin jadi wali. Akhirnya dia pakai telepon, ya kan, Zoom atau video call. Saya nikahkan anak saya kepada engkau dengan mas kawin sekian sekian sekian. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak sah. Begitu. Tapi apakah bisa nggak kalau misalkan mewakilkan pakai Zoom? Bisa. Kalau mewakilkan, misalkan nih di Zoom ya, sudah Zoom. Orang tuanya ada di luar. Di sini sudah siap ini. Nah di situ ada satu ustadz. Nah maka si wali bilang, Ustadz Fulan bin Fulan, saya sebagai walinya Fulana binti Fulan akan mewakilkan hak kewalian saya kepada Anda untuk menikahkan perempuan, misalkan anaknya ya, menikahkan anak saya atau misalkan saudarinya, perempuan yang menjadi saudari saya itu, saudari kandung saya itu misalnya. Nah, kalau mewakilkan lewat ini Zoom boleh, atau lewat HP, telepon saja boleh, atau lewat WA. Ustaz, saya sebagai walinya Fulan bin Fulan mewakilkan kewalian saya kepada Anda untuk menikahkan anak saya. Boleh itu. Dan langsung disambut gitu. Baik, syarat saya terima perwakilannya untuk menjadi wali dari Fulana binti Fulan. Begitu. Jadi ada aturannya memang dalam hal ini. Kalau mewakilkan pakai Zoom boleh. Nah itu maka kan mensiasati boleh dalam hal ini. Tapi kalau menjadi wali, wah nggak boleh ini. Ini nggak boleh ini. Pertama secara hukum memang begitu. Yang kedua, sekarang mengingat adanya orang-orang yang mampu untuk kemudian membuat video yang seolah-olah ini saya, padahal ini bukan saya, padahal ini adalah AI saja begitu kan bisa jadi. Dan betapa canggihnya sekarang yang tidak ada saja bisa ada kok, tidak melakukan saja bisa akan melakukan. Makanya dari awal Islam sudah tidak memperbolehkan dalam wali. Tapi kalau cuma wakil, nah itu boleh. Nah tapi walaupun wakil memang harus dipastikan ini beneran nggak orangnya ini, jangan-jangan cuman AI atau jangan-jangan cuman audio. Kan sekarang ada suara itu bisa dirubah, apalagi pakai voice note begitu. Suaranya Ustadz Nanang misalnya loh, kok di sini nih mengadakan pemberontakan nih misalnya, angkat senjata. Padahal beliaunya nggak ngapa-ngapain, ada di rumah gitu kan. Nah makanya dari awal memang Islam sudah tidak memperbolehkan. Jadi wali itu aturannya memang harus ada di tempat. Ada di tempat, di hadapan calon lelakinya juga ada di hadapan calon suaminya, juga ada di hadapan sang calon mertua, walinya si perempuan ini, dalam satu majelis. Jadi harus dalam satu majelis, Ustaz. Begitu. Nah itu nanti ada pembahasan sendiri, insya Allah nanti pada bab masalah ijab kabul. Begitu. Jadi sigat, nanti ada sigat, yang dimaksud sigat itu adalah ijab kabul. Nah apa saja syaratnya itu ijab kabul? Nah diantaranya. Nah mungkin itu. Baik, Ustaz Naim, jazakallahu khairan atas jawabannya. Jadi yang jelas ketika proses pernikahannya, ijab kabulnya, perwaliannya itu harus offline, tidak diperbolehkan online, jadi harus tatap muka secara langsung. Tapi kalau proses perwaliannya dari wali yang sebenarnya mewakilkan kepada yang lain diperbolehkan gitu saja. Boleh kalau mana itu. Online. Karena beda Ustaz. Beda kasus, beda proses. Beda. Jadi mewakilkan dengan langsung wali itu beda. Nah ini ya khasana ilmu fikih kan begitu saja, harus tahu faktanya baru bisa dihukumi. Jadi nggak bisa di generalisasi semuanya. Online pokoknya nggak boleh semua. Jadi harus tahu kasusnya terlebih dahulu. Nah makanya pentingnya kita ini untuk mengkaji Islam lebih dalam,
wabil khusus dalam hal pernikahan ini sehingga kita tidak salah melangkah atau menjalankannya. Baik itu